Yang penting bukan appearance, tapi performance. Oke, Iya. Jadi bukan sekedar make up. Betul sekali. Tapi output desainnya itu yang bagus gitu loh. Bukan kantornya sing api. Iya, gitu. betul. Apa yang ada di dalamnya itu ya. Oke, jadi luar biasa sekali senior saya yang satu ini. Kali ini kita bersama-sama dengan tetap partner saya, Nurdin, saya Novi, dan Nggak bosen ya? Nggak bosen ya, karena tamunya beda-beda. Coba tamunya tetap itu aja. Dan kita kedatangan tamu istimewa, namanya Pak Aziz. Saya panggilnya Pak Aziz. Sebenarnya kami bertiga ini teman lama. Gitu Saya ya. tuh harus sungkem dulu nih senior saya. Reuni. Senior saya di kantor lama. Ini teman lama, kebetulan sudah profesinya berbeda-beda meskipun situ sama. masih tetap ya. Masih Saya di tetap. jalur yang benar. Kita nggak bener berarti. Dia nggak bener. Saya di jalur yang lama dan dua rekan saya ini sudah memilih jalur yang berbeda. Tapi bukan jalur yang sesat loh ya. Enggak sesat. Di jalur yang berbeda, nyempal dari awalnya kita, dan kita akan mengulik bagaimana Pak Aziz, Muhammad Aziz. Ini beliau adalah owner dari BTI Ship Design, gitu ya. Jadi Bahtera Tangguh Indonesia. Ini adalah perusahaan apa Pak Aziz? Mungkin bisa diceritakan? Iya, perusahaan desain kapal. Perusahaan desain kapal. Desain kapal, gitu ya. Yang satunya? Oh iya, yang satunya jualan alat kapal. Jualan alat Oh, kapal. jualan alat kapal. Jadi nggak jauh-jauh dari dunia kapal. Kita pernah Betul, jadi ini nanti kita ngomongin tentang serial perkapalan. serial perkapalan, betul. Ada Episode sebelumnya. serial sebelumnya, ada yang dari galangan kapal. Nah, sekarang kita dari sisi yang lain, karena ketika galangan kapal ini kan udah bikin kapalnya nih. Betul. Ketika kapal akan dibuat, harus ada yang mendesain. Betul, gitu perusahaan kan. desain itu dan juga alat-alat untuk kapalnya itu Betul. kan. Nah, Kan ini mur adalah bautnya ahlinya. ibaratnya kan. Iya. Pak Aziz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lama nggak ketemu nih ya. Iya. Berapa puluh tahun. Iya. Tapi dengan Novi masih sering ketemu ya Pak? Ya, kalau sama Iya. Novi masih ya. Kita berasal dari dunia yang sama, akar yang sama, tapi ini pohonnya beda-beda Iya, sekarang. jadi bercabang. Bercabang, Iya. diversifikasi. Tapi skillnya itu masih terpakai. Masih ya. Basicnya Iya, ya. Oke, jadi oke. skillnya itu masih terpakai. Skill HR itu masih terpakai. Ya kita lah backgroundnya HR semua ya. Iya. Kok bisa di perkapalan? Ya, jadi ceritanya itu waktu itu saya ditawari untuk gabung perusahaan yang kebetulan perusahaan itu yang dirikan ada seorang teman yang pulang dari Jepang. Tempatnya itu di belakang rumah saya. Oh, tetangga. Iya, kantornya itu tetangga saya. Kemudian ketemu sama saya, ya saya ditawari, ayo gabung gitu untuk Indonesia nih, gitu kan. Ya akhirnya saya tertarik, saya gabung. Jadi iseng-iseng awalnya ya? Iya, awalnya itu, Tapi kebayang nggak sih nanti mau ngapain di kapal? loh, tapi Kan nggak ada awalnya kan background perannya sama kan sekali. HR sama marketing. Oh, oke. Jadi masuknya dari sana ya. Jadi masuknya peran HR, ya, Tapi di kemudian industri, ditambah, ya ha. di industri perkapalan. Oke. Ya, yang kemudian berkembang, akhirnya saya diserai untuk jadi direkturnya itu. Oh, oke. Gitu. Jadi mulainya dari akarnya dulu, Ya, kemudian di eselnya meluas, dulu. Betul. sampai kemudian di posisi puncak. Iya, betul. Itu berapa lama itu Pak Aziz? 2007 itu saya masuk sebagai HR ya. Kemudian 2008 itu saya sudah buka perusahaan baru ya, bengkel, tapi bengkel kapal yang nantinya rencananya mau dijadikan galangan kapal. Ya, jadi ini usaha saya, bisnis pertama kali itu ini, punya saham pertama kali itu ini tahun 2008 itu. Saya jadi direktur di situ. Jadi mimpin bengkel. Oh, bengkel Tapi bengkel kapal. bengkel Iya, Kapal. bengkelnya itu untuk repair alat-alat kapal. Oh, oke. Repair pompa, ya, repair shaft, repair
ya macam-macam alat kapal itu. Tapi kan backgroundnya setahu saya nih kan, Ya. hubungan internasional kan. Iya, Ngurusi betul diplomasi sekali. gitu kan. Terus Betul kok sekali. diplomasinya sama kapal gimana? Jadi skill diplomasi itu kepake untuk networking, Oh, oke. untuk develop network. Oh, Ya, ya, ya. Nah, sedang skill tekniknya sendiri ya harus kita improve. Berarti bukan improve dong, waktu itu belajar. Belajar dari Iya, nol lagi. betul sekali. Kalau improve tuh udah ada bibitnya, Betul sekali. tinggal kembangan-kembangan. Betul sekali. Jadi memang Ibaratnya bangun rumah dari nol, bukan renovasi. dari nol, betul Bukan dari nol. renovasi. Saya ilmu kapal itu pertama kali ya masuk perusahaan itu saya belajar ilmu kapal. Belajarnya dari mana itu, Pak? Otodidak. Supaya Belajarnya mudah itu. itu, supaya mudah itu kan sesuatu yang Ya. technically dan berbeda banget gitu kan. Jadi itu memang harus dari inner dulu. Iya. Keinginan diri untuk Mau improve belajar itu. Nah, setelah itu muncul ya baru nanti kita harus cari coach. Oh. Ya. Cari mentor ya. Cari mentor. Oke. Ya, akhirnya saya ada yang teman dekat itu yang akhirnya mementori saya tentang kapal. Oh. Ya, boleh sebut nama kah? Oh, Ya, boleh, namanya boleh. Pak Sujianto namanya. Oh, baik, Ya, baik. jadi beliau yang ngajari saya dari nol sekali. Mhm. Ya, saya sampai inget LOA length of all dari kapal itu namanya LOA, itu panjang keseluruhan gitu. LBP, length between perpendicular dan sebagainya, istilah-istilah deadweight ton, GT dan apa sebagainya itu ya beliau yang ngajari. Ya. Pak, Ya. kalau anak tekpal kan kuliah sampai bertahun-tahun. Ya. Nah, targetnya Pak Aziz saat itu berapa bulan harus kelar? Saya waktu itu terus menerus Ayo. 2 tahun, ya jadi tahun 2009 itu Pak Sujianto itu bilang gini, Pak Jis, sampai ini ke SKS wis cukup iki. Nek S1 ini ke SKS wis Udah cukup cukup. iki. Gitu. Jadi 2 tahun aja? 2 tahun saya. Gitu, 2 tahun. jadi langsung belajar aplikasinya Langsung gitu aplikasi, ya. langsung Karena aplikasi. mentornya kebetulan juga ahlinya, Iya. sehingga tahu lah langsung basicnya ini Betul. harus tahu Betul. Tapi kan muridnya juga harus luar biasa. Iya. Ya, betul, pasti, ya. pasti. Tapi yang itu tadi karena saya pernah mementori ya orang yang kepingin masuk di dunia kapal, ya kebetulan anaknya orang yang punya saham di perusahaan desain kapal gitu ya. Nah, itu saya mentori juga kurang bisa berkembang. Karena apa? Tidak dari innernya ada keinginan untuk Tidak kumpul belajar. iya, tidak ada keinginan kuat untuk bisa. Tuh anak-anak muda ya, masa kalah sama bapak-bapak gini yang mau belajar lagi mulai dari nol. Ya waktu itu bukan bapak-bapak banget lah. Tapi 2007 gitu kan juga Sudah 40 something ya. Oke, udah iya, 45-an lah. Nah, Ya, kan. ya, ya. Masa 44. yang Udah agak dedel gitu. Dedel kan. itu yang dimakan tuh ya. Oh, tetel itu ya. Iya. Enak. Luar Nah, biasa. itu sebenarnya saya ini masih penasaran ini gitu loh. Belajar ini tuh karena apa sih tadi? Maksudnya dorongan kuatnya tuh Iya. karena apa? Atau karena mohon maaf nih kepepet gitu loh. Kepepet atau karena melihat bahwa oh industri kapal for Yang the membuat future adalah wow gitu loh. Yang membuat Oh, wow yang gitu. membuat wow. Oh, Yang oh. membuat wow itu saya itu selalu punya keinginan melakukan perubahan di suatu institusi. Ya, kalau nanti Mbak Novi sama Pak Nurdin melihat tempat-tempat kerja saya sebelumnya, itu pasti ada perubahan-perubahan yang sifatnya apa ya, radikal, signifikan gitu ya. misalnya dari dulu kantor kita yang lama sebagai HR consultant, terus kemana hingga akhirnya seperti ini. Iya. Ayo ceritain. Seperti tanya dong. Gitu ya. Kalau di kantor kita yang lama itu belum ada namanya konsultannya yang pegang laptop. Ya. Ya, saya yang pertama kali mengusulkan pegang laptop. Ya, kemudian belum ada yang namanya staff itu yang boleh pakai komputer sendiri. Semua harus sekretaris. Nah, staff itu hanya nulis konsep, kasih sekretaris yang itu. Saya merombak itu semua. Saya ngomong sama Bapaknya lah. bapaknya, ya, saya ngomong sama Pak, ini tidak bisa seperti itu, gitu. Semua staff itu harus pegang laptop. Saya bilang gitu. Wah, nggak bisa, itu kerjaan itu ngetik itu kerja nggak pakai mikir loh. Sekarang lu ngetik dan mikir bisa jadi Bareng. satu. Iya, iya. Loh, masa iso? Loh iya gitu. Akhirnya saya rombak. Ya. Beliau mengizinkan saya rombak. Nah, kemudian
ada Mbak CL itu, ya biasanya kirim ke Kanada dokumen. Saya bilang itu bisa dipakai internet. Ya kalau bukan dokumen asli, ngapain dikirim ke sana? Harus dikirim soft copy-nya aja. Nah tahun itu ya internet pertama kali itu saya masukkan. Dan masih mahal kan ras segitu internet. Iya, jadi dulu di Kayun itu ada ininya, providernya. Ya itu kita nomor 3 loh daftar. Oh gitu. Iya. Jadi termasuk yang pertama kali. Termasuk yang pertama kali di Surabaya. Iya. Kartu perdana. Iya. Akhirnya itu. Kemudian ibunya itu kalau komunikasi sama anaknya itu kan apalagi namanya? Telepon atau apa mahal sekali. Ya, saya bilang ngapain gitu? Pakai ini bisa. Ya, waktu itu pakai IRC namanya. Ya, akhirnya TikTok pakai itu. Oh, senang sekali. Berubah semua akhirnya. Ya gitu. Oh, jadi istilah gini, bahwa Pak Aziz ya dulu tuh senang melakukan suatu perubahan-perubahan karena yang lebih positif, lebih baik lagi. Betul, harus itu. Dan menjadi lebih baik. Dan sekarang ketika masuk ke yang baru ini, pengen merubah. Iya. Nah, ngerubahnya itu biasanya saya memang selalu mencari contoh, benchmark. Ya, itu yang paling gampang memang seperti itu. Jadi saya melihat di mana. Oh ini yang bagus, ini tidak bagus, ini bagus, ini tidak bagus. Ya akhirnya ya saya kesimpulkan, oh ini harus dirubah seperti ini. Oke, dulunya kan awalnya katakanlah sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pegawai, ya kan di salah satu perusahaan. Tadi perusahaan yang kita lama, terus pindah ke yang hospitality, ya kan, terus pindah ke mana lagi, ya akhirnya menjadi seorang owner dari bisnis perkapalan, desain kapal dan alat-alat untuk kapalnya itu. Untuk shifting jadi pegawai ke owner itu kan juga nggak gampang, butuh mental sendiri, terus kemudian butuh visi yang kuat, dan kenapa harus kapal? Lagi-lagi kenapa harus kapal? Iya, kita ngomongin bisnisnya ini. Ya, sebentar kita ini dulu, bagaimana shiftingnya itu memang bertahap. Betul. Memang bertahap, jadi pertama sebagai profesional, ya kemudian ada kesempatan buat perusahaan baru, ya saya ikut saham di situlah. Ya pertama yang ikut gitu kan. Saham dulu ya di. Ya yang ikut. Nah tapi berikutnya ya sudah saya jalan sendiri gitu. Dan dari pengalaman. Yang di switch pertama itu yang berat itu apanya Pak Aziz? Yang berat itu mentalnya. Mentalnya. Karena orang bisnis itu orang wirausaha itu penghasilannya tidak tentu. Betul. Iya, betul ya? Fluktuatif. Betul nggak? Betul. Fluktuatif. Nah, itu kalau saya sudah keluarga, saya juga harus menyiapkan keluarga saya. Iya. Gitu loh. Gitu. Jadi memang mental yang pertama. Mental harus berani menerima fluktuatif. Ya. Gitu. Dan yang penting dan cukup waktu makan. itu dia ambil resikonya gitu ambil ya. Ambil risikonya. Tapi sudah firm bahwasanya itu akan berkembang. Iya. Karena skillnya sudah punya kan, ya karena skill sudah punya, jadi kita ada keyakinan bahwasanya tidak mungkin tidak berkembang. Dan karena Indonesia juga butuh adalah lautan, betul. Daripada daratan. Betul. 3/4-nya ya. Ya betul. Lautan, gitu. Ya sekarang menjawab yang kedua. Kenapa desain kapal? Gini, saya sudah muter se-Indonesia, saya sudah mensurvei, itu belum menemukan perusahaan desain kapal yang proper. Yaitu yang timnya itu ada, yang fix tim, yang timnya memang kuat gitu. Kemudian juga punya alat-alat kerja yang proper juga, software-software yang high end. Gitu, software yang mendukung yang high end. Itu belum ada di Indonesia. Jadi Pak Aziz research dulu ya itu ya. Oh iya. Kok bisa misalnya orang non kapal riset kapal? Oh, kalau riset itu sebenarnya ini apalagi namanya salah satu hobi. Salah satu ini ya, dulu misalnya ya saya sebagai HR di satu perusahaan pabrik yang ribuan karyawannya, gitu kan? Nah, itu kenapa hari Senin banyak yang banyak yang nggak masuk. Gitu. Penyakit seninan itu atau ngantuk? Bukan. yang Senin nggak masuk dia. Nggak masuk. Banyak itu. Nah,
Terus kita survei, kita lihat datanya siapa aja sih ini, dan ternyata ketemu. Akarnya adalah ternyata orang-orang yang sering senenan ini asalnya dari daerah tertentu. Jadi mudik. Saya tidak mau menyebut daerahnya. Ternyata karakternya orang di situ, ya meskipun ditambahi bonus, saya waktu itu kan saya coba perlakukan tambah bonus. Dalam artian kalau satu bulan penuh dia masuk, tambah bonus sekian. Ya, supaya terpacu masuk. Ya, saya naikkan signifikan itu juga ternyata tidak ngaruh. Gitu. Ya, apa sebabnya itu? Saya cari. Ya, setelah saya lihat, iya, ternyata asalnya dari sini. Tertentu. Ya, daerah itu ternyata dia tidak mikir duit untuk untuk lebih seneng masih stay setelah bayaran. Itu mereka lebih seneng stay di tempatnya dengan keluarganya daripada balik. Gitu. Jadi akhirnya polisinya apa? Kita tidak mau rekrut orang dari daerah itu. Loh ya sungguhan ini. Sungguhan ini. Gitu. Akhirnya ya itu terbiasa untuk riset ya. Iya, ada satu lagi peristiwa lucu juga ini yang di hospitality itu. Sering kejadian kehilangan di lapangan. Ya. Nah, terus saya lihat ternyata kehilangan itu harinya tertentu. Iya. Gitu. Jadi hari Selasa, malam Selasa, Senin malam. Kenapa? Ternyata ada kepercayaan bahwasanya kalau Selasa dengan waktu tertentu itu waktu tertentu. Iya. Ya. Selasa pon itu misalnya, ya Selasa pon gitu ya. Nah, itu adalah orang kalau mencuri itu tidak ketahuan. Iya, ada kepercayaan seperti itu. Akhirnya apa? Ya, solusinya setiap hari Senin dan wetonnya itu saya tambah security dan saya tidur di situ. Dan setiap malam saya muter itu. Hilang semua. Hilang. Berarti itu sebenarnya itu kepercayaan orang setempat sini juga. Iya. Okay. Ya, intinya gini, nah, berarti, untuk kapal ya saya melihat ya di Jepang seperti apa, di Korea seperti apa. Terus dibandingkan sama di Iya, dibandingkan sama di sini, di Belanda seperti apa. Ya, saya ngobrol sama perusahaan-perusahaan yang perkapalannya sudah mapan itu, ya. Saya kan mesti datangi pameran-pameran besar itu, ya. Kemudian ketemu sama mereka, dari situ saya bisa menyimpulkan, oh seperti ini. Makanya saya kepingin membentuk di Indonesia ini perusahaan desain kapal yang proper seperti itu. Itu. Hingga akhirnya mempunyai bisnis seperti itu dan semakin berkembang. Insya Allah, ya. Tapi waktu itu kira-kira ada yang ngeremehin nggak sih orang dari ilmu sosial, non-kapal, backgroundnya non kapal kan pasti tahu kan sejarahnya sebelumnya gitu kan. Betul. Terus sekarang kok mau bisa dipercayakah gitu meskipun tadi alat-alatnya high end gitu ya. Betul. Jadi kalau diremehin itu sudah biasa. Ya, jadi nggak usah diremehin itu. Orang ya. mau Justru memacu motivasi kita iya, betul. Iya, betul. Iya. Karena memang saya gini, apalagi namanya yang ini mungkin ada yang tidak setuju ya, tapi karena itu saya seperti itu. Saya lebih mengutamakan performance daripada appearance. Gitu. Iya. Jadi mungkin karena orang melihat appearance saya ini seperti ini, makanya mereka istilahnya underestimate jadinya. Tapi saya lebih senang di underestimate daripada nanti di overestimate. Iya, karena itu motivasi kita kan. Iya, untuk betul. membuktikan. Iya. Nah, saya mau kasih satu contoh di underestimate. Ya. Jadi pada waktu saya di perusahaan desain kapal itu kan awalnya fungsi saya di marketing dan HR. Nah, kemudian satu saat saya disuruh jadi orang nomor 1. Di situ untuk memimpin mereka. Wah, ini kan engineer semua nih. Ya, dan saya kan masih baru belajar kapal gitu kan. Ya, mereka ya antras. Tapi kan mereka nggak tahu Anda punya ilmu HR yang bisa manage people. Ya kan? Iya. Membuat mereka jadi percaya itu. Nah, membuat mereka jadi percaya memang butuh waktu, tapi di awal itu saya nampilkan David Foster itu ada lagunya Winter Game. Winter Game. Ya, teng gitu kan. Itu pakai LCD proyektor. Saya memang pasang sound yang bagus. Ya.
bunyi tuh gitu kan. Nah, saya bilang, ya David Foster ini dia hanya expert di piano. Alat musik yang lain tuh dia tidak bisa. Ya bisa sedikit, tapi bukan expert. Tapi semua lagu-lagunya itu bisa jadi hit. Makanya dia disebut hit band. Ya. Nah, insya Allah saya akan meng-arrange teman-teman semua untuk menghasilkan karya-karya yang seperti David Foster, yaitu yang hit. Oke. Saya ngomong gitu, wah semua gitu kan. Ya. Dan alhamdulillah terbukti. Jadi kapal-kapal yang sophisticated di Indonesia ini hampir semua kami yang desain. Ya karena dulu kan Pak Ajis juga backgroundnya sebagai trainer, jadi ketika meyakinkan mereka kan, woi ya dengan gampang aja. Ya enggak? Iya. Oke Pak Ajis, jadi bisnis di perkapalan kan ya kita udah tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim ya kan dan sebagainya. Tetapi untuk skala internasional gimana Pak di bisnisnya itu Pak? Jadi kalau perkapalan harusnya kita itu bisa memenuhi diri sendiri dan untuk internasional. Ya, tapi ya kita masih menuju ke sana lah. Kalau untuk desain kapal, insya Allah kita sudah bisa seperti itu. Ya, karena desain kapal itu jualnya lebih mudah karena tidak fisik. Ya, karena hanya gambar. Jadi saya ada customer Malaysia. Kalau perusahaan saya yang lama itu ada customer Jepang, ya ada customer Singapura, customer luar itu banyak karena hanya ngirim gambar. Atau bekerja dalam satu cloud yang sama. Gitu. Jadi customer di Jepang, kita di sini, ini software dan pekerjaan tetap di cloud, kita kerja yang sama. Mereka ngambilnya dari cloud aja kan gitu. Betul, ya. Kemarin saya ada customer Malaysia, kita juga main di cloud. Customer Thailand kita juga main di cloud. Gitu. Jadi sekarang sudah mulai ke arah sana dan itu juga salah satu yang menyebabkan saya happy. Ya, kenapa saya kok di bisnis itu? Karena memang interest ke arah teknologi besar lah itu. Ya, jadi pengembangan teknologi itu saya senang. Dan kita insya Allah masih akan terus berkembang. Gitu. Harus dong Indonesia ini kapal kebutuhan kapalnya begitu besar dan harusnya teknologi itu kita terapkan di sini. Dimulai dari Indonesia dulu kan gitu loh. Iya betul. Pak Ajis mungkin boleh cerita, mungkin ada spesifikasi apa namanya dari perusahaan Bapak ini yang kapalnya kapal apa? Kapal perang, kapal selam atau kapal niaga gitu? Atau Jadi, tanker kayak gitu? Ada misalnya pengkhususan untuk mendesain kapal, gitu kan? Jadi sebenarnya semua kapal bisa. Semua kapal bisa. Semua kapal bisa. Mulai dari kapal yang gimana sampai gimana, Pak? Iya, mulai dari kapal yang kecil sampai kapal yang besar. Kapal kecil apa, Pak? Pokoknya kapal kecil kapal misalnya kapal kecil misalnya kapal ikan ya 150 GT ya itu ya kecil. Kapal besar ya tanker. Saya tanker 7.000 deadton misalnya begitu. Ya sebenarnya lebih besar lagi juga bisa. Gitu 35.000 ya bisa. Jadi kita bisa semuanya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya skill teman-teman itu bisa diimprove disesuaikan dengan softwarenya. Di Indonesia ini kebanyakan belum ada yang pakai software yang sophisticated, yang high end. Padahal sebenarnya kalau pakai itu kita bisa mereduce orang, mereduce cost, waktu pembuatan, Kemudian yang paling utama itu tingkat presisinya tinggi. Jadi kalau desainnya ini sudah presisinya tinggi, produksinya gampang dan kualitas produksi jadi akan meningkat. Betul. Jadi desain ini sebenarnya ruhnya dari kapal itu sendiri. Jadi akhirnya lebih efisien kan? Iya, jadi lebih efisien. Tapi ya mohon maaf di Indonesia ini mungkin penghargaan terhadap itu masih kurang atau pemahaman terhadap itu masih kurang. Terhadap software-software yang sophisticated tersebut. Mungkin osnya. Padahal dengan seperti itu akhirnya juga dapat proyek-proyek yang lebih gede lagi. Long term-nya itu lebih bagus sebenarnya. Gitu. Berarti di timnya Pak Aziz itu rata-rata adalah anak-anak tekpal gitu ya? Atau apa? Ya, jadi teknik perkapalan itu kan ada teknik perkapalan sendiri itu naval architect namanya. Naval architect itu biasanya
fokusnya di performance kapal. Oh. Ya, kemudian ada Siskal, Siskal itu apa? sistem perkapalan. Oh, sistem perkapalan. Ya, ada yang lambung, hull construction. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada yang memang membuat jurusan ini. Oh, itu Ya, jurusan-jurusannya. jurusan-jurusannya Oke, gitu. oke. Jadi ya kalau secara basic pengetahuan kapal memang harus ya, ya semua dapat. Tapi kemudian ada spesifikasi, ada orang performance. Jadi tim saya ada orang performanya, ada orang lambungnya, ya ada orang sistemnya. Tapi mereka harus paham grafis semua kan nggak? Oh paham, kalau itu pasti. Pasti ya. Kalau itu pasti, kalau itu pasti. Kemudian ada orang project manajemennya juga. Oh. Ya, Yang jadi seperti itu. Oke. Nah sekarang saya ini sudah apa membina atau mengcoach ya 4 orang ini dengan masing-masing bidangnya ini. Sebagai masing-masing. Iya. Spesialisnya lah. Ya ini sudah Spesialisnya. ambil S2, nanti tahun depannya S2, tahun depannya lagi ini yang project management ini nanti juga ambil sertifikasi project management. Oh. Gitu. Jadi memang tim itu kita develop. Di perusahaan saya yang lama saya juga develop. Iya. Ya, sampai jadi terbesar di Asia Tenggara itu karena kita develop. Oh, terbesar Ya. se Asia Tenggara itu. Iya. Yang apa? Pokoknya selain Cina, Korea, Jepang itu terbesarnya Indonesia. Indonesia itu. Nah, insya Allah yang perusahaan saya yang BTI ini ya nanti kita sudah develop nih. Pelan-pelan ke sana. Oh iya, Pak. iya. Cita-citanya semangatnya Iya. luar biasa. Saya yakin lah insya Allah karena saya sudah tadi mengalami sebelumnya dan sudah terus menerus ini membandingkan gitu. Jadi tetap belajar terus Pak ya. Oh iya, Gitu ya. kalau itu tetap harus. Ya, tidak pernah harus berhenti belajar. Belajarnya itu begini, belajar teori harus ditambah praktek. Iya. Ya. Jadi begitu saya mendapatkan istilah dari Pak Sujianto tadi, saya langsung ke galangan. Ya, saya langsung cari yang mana sih namanya bo, gitu kan? Yang namanya bulbous bow, yang namanya bow thruster, ya, yang namanya mas, ya itu yang mana? Ya, saya langsung lihat, saya langsung pegang. Karena kalau teori aja kita nggak paham kan. Iya betul. Ya akhirnya harus seperti itu, termasuk dalam manajemennya. Ya, saya juga ngajak ngobrol orang perusahaan desain kapal terbesar dari Belanda itu, saya ngobrol banyak, intens sekali. Ya, jadi akhirnya saya tahu seperti apa. Oh, kapal segini ini harus dikerjakan oleh orang berapa, dengan software apa, ya dalam waktu berapa. Nah, itu saya sudah kebayang semua sudah. Jadi ini benar-benar technically itu Pak Aziz juga tahu ya sampai dalamnya. Oh iya pasti. Technically Iya ya. pasti. Biasa loh. Iya, luar Pasti. biasa. Maksudnya switchingnya, Iya, terus belajarnya, Iya. akselerasinya. Jadi sebenarnya bukan switching, tapi nambah. Karena Oh, skill iya. sebelumnya masih Masih kepakai loh. kepake ya. Ya, skill saya HI itu diplomasi, HR. ya, networking kepake. Ya, skill HR ya menghipnotis tadi. Tanda kutip ya, mungkin Tanda kutip loh ya. ya, tanda kutip ya, bahkan nek kasar tanda kutip buju ini. Meyakinkan. Tapi sebenarnya kan untuk kebaikan. Loh iya. Iya. Bahwa mereka ke arah yang lebih baik, Iya, kan? yang lebih baik, Tujuan yang ya. lebih mulia. Untuk yang lebih gitu baik. kan. Persuasif orang lain untuk arah lebih baik gitu loh. Terus kemudian komputer, ya IT maupun IT. internet dan sebagainya itu hobi saya, ya itu semua kepake, gitu. Jadi bukan switching tapi nambah, Nambah. Ya. Dan nambahnya tuh yang luar biasa itu. nambah itu. Ya kan karena Karena technical itu kapal. perlu belajar baru, kuliah itu kuliah Iya, betul. Betul. baru lagi Iya, kan. betul. Dan istilahnya betul. juga mengosongkan otak kita untuk mau menerima hal yang baru lagi. Iya betul. Kalau saya sudah buntu sekarang. Enggak lah. Enggak. Buntu belajar kayak gitu. Enggak, Karena ya enggak. saya mungkin ada passion ya, tapi kalau kayak Pak Aziz gitu kan Iya. kepingin bener-bener gitu kan. Iya, iya. Gitu. Sekarang ini pokoknya betul-betul kepengen proving ya kepada Indonesia meninggalkan legacy tim desain yang proper. Nah itu yang itu loh, Betul, itu yang betul, apa betul, betul. istilahnya itu yang mendorong apapun kita akan lakukan kalau kita punya pursue untuk itu Iya, tadi kan. Yang selalu pengen Iya. jadi yang terbaik sih. Iya, Ya, iya. harus begitu, harus begitu. Ya, yang penting
bukan appearance tapi performance. Performance. Oke, Iya. Ya, betul. jadi Betul. bukan sekedar make up. Betul sekali. Tapi output desainnya itu yang bagus gitu loh. iya. Bukan kantornya sing api. Iya, iya, Ya, iya, gitu. betul. Apa yang ada di dalamnya itu ya. Oke, jadi luar biasa sekali senior saya yang satu ini, temen lama yang satu ini ya Bro Novi ya. Mulai dari HI, HR sampai perkapalan, hospital itu juga Komputer. pernah Iya, dan sebagainya. Internet. Oh, Betul. Nah, sekarang ini kira-kira masih belajar apa lagi nih Pak mau Aziz? apa lagi yang dikembangkan? Sekarang Apa lagi ini- yang mau dikembangkan ini? Ya, sekarang ini kalau sedang on itu bahasa Arab saya kuatkan bahasa Arab, sedang saya kuatkan bahasa Arab. Oke. Karena kepengennya itu masuk ke pasar Uni Emirat. Saya sempat sudah beberapa kali masuk ke sana, kendalanya bahasa. Oke. Ya, Inggris setengah-setengah, Arab setengah-setengah, jadi akhirnya harus meningkatkan itu Ya. untuk supaya kita bisa grab di sana. Kalau pesaing saya kalau di Uni Emirat itu dari sebenarnya bukan hanya di Uni Emirat, tapi di Asia ini ada satu perusahaan di India yang itu juga bergerak di bidang yang sama. Pesaing saya selalu itu. Oh, Ya, saya ingin bisa inilah compete lah dengan ya compete dengan dia. Oke. Ingin Jadi compete dengan even dia. orang India dia fasih bahasa Arab gitu. Iya, Oh, oke. iya. Bukan Jadi bahasa salah, Inggris salah ternyata satu diplomasi yang bagus itu dengan bahasa. Iya, memang. Itu. Iya sih. Ya. Keren-keren Jadi, sih. Itu yang sedang saya anukan. Pokoknya tiap pagi harus mengucapkan vocab. Iya, menghafal vocab. Assalamualaikum sama saya. Gitu Ah, ya. kalau itu masih beginner ini harusnya sudah istilah-istilah kapal ini. Advance. Iya, harus ke arah sana Iya, sudah. iya, betul. Iya. Saya bahasa Indonesia Gitu. perkapalan aja nggak paham, apalagi bahasa Arabnya perkapalan. Insya Allah kita bisa ke sana. Karena kebutuhan di sana besar. Iya, iya, Besar. iya. Jadi galangan-galangan Eropa itu karena di Eropa terkendala Untuk minyak, aturan-aturan green Ngangkut minyak dan sebagainya ya. macam-macam. Macam-macam ya. Semua galangan kapal di Eropa itu terkena peraturan green. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, SDM-nya mereka juga susah di sana dan mahal. Maka ini pinternya Uni Emirat nih. Nah, dia nawarkan galangan Eropa itu untuk move ke sana dengan menyiapkan lahan-lahan yang free. Oh, Gitu. Akhirnya geser ke sana. Iya, Gitu. iya. Karena mereka di sini sudah tidak bisa, ini costnya terlalu tinggi, costly. Kemudian tidak bisa compete Jepang, Korea, Cina, maka dia geser ke sini. Dan iya. sudah beberapa galangan besar Eropa geser ke karena fasilitas free tadi. ya itu. ke Sharjah. Ya. Nah, saya juga melirik ke sana gitu kan. Oh, kan aku tak melok. Saya tak ikut Insya Allah. maksudnya ya. Oke Pak Aziz, Oke. keren banget Ya, obrolan sama-sama. di Enentok kali ini, Iya. ya kan? Iya. Jadi shiftingnya tuh yang luar biasa tadi kan. Dan Tambah bukan shifting. Nambah. Iya. nambah wawasan nambah. Karena yang sebelumnya masih kepake kok. Ya, Ya, tadi. jangan Oh, jangan khawatir kalau nambah itu meninggalkan yang lama. enggak. Iya, enggak itu. Makanya saya juga nambah berarti kan. Oh, iya, 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 nambah nambah, bukan nambah. shifting ya. Karena saya kan si Rizal Ramli itu kan shifting ya Shifting. istilahnya. Sama Prof siapa lagi namanya itu shifting. Pak Renald. Dan Renal Kasal itu shifting. Saya enggak shifting. Skill lama itu masih renov. Iya. ya. Jadi Improve. Improve. Oh, Iya, oke, improve. oke. Iya. Jadi itu perbincangan yang keren banget dengan minum ya? Bapak Mas Aziz. Silakan diminum Pak Aziz. Dan kita banyak dapat value juga di sini bahwa bisnis perkapalan itu sebenarnya Indonesia juga luar biasa, bahkan bisa terbesar nantinya. Insya Allah. Karena kita negara maritim lah ya, kita Iya. bisa mendesain kapal yang baik, ya Iya. kan, bisa memproduksi kapal dengan baik. Iya. Dan marketnya juga masih terus Market berflow, masih berkembang. masih terus berkembang. Masih. Thank you. Kebutuhan kapal masih terus. Masih terus, Iya. ya kan? Iya. Thank you untuk Kambi Hotel. Kita lagi di restonya Kambi Hotel. Nah, ini Pak Enak Aziz. ini minumnya. Hot coklat sampai mau habis nih. Coklat. Ada camilan juga yang cakep-cakep di sini. Ya Bu Novi ya. Iya, betul. Nah, Kambi Hotel di Taman Apsari, Surabaya, seberangnya Gerahadi. Oke, inspiring sekali. Jadi untuk teman-teman muda, jangan ragu kalau misalnya Anda sekarang punya ilmu yang baru, kemudian nantinya berkarir, kita bisa kok nambah ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, Nah, betul. asal kita tadi itu kita punya betul. apa ya, punya semangat yang Ya. tadi itu jadi spirit Betul. untuk terus
Kemauan untuk terus belajar. Hal yang Karena baru. Pak Aziz melakukannya even di usia yang sudah Tidak di muda atas lagi. 40. Jadi tidak muda itu kan, tapi semangatnya masih luar biasa. Usia tidak muda dan tidak mudah lagi untuk belajar di usia yang tidak muda lagi, serba tidak mudah. Dan mudah-mudahan ya kan terus berkembang dan mudah-mudahan terus menjadi yang terbaik. Oke, Amin. jadi untuk teman-teman muda pantang menyerah. Masih muda apalagi energinya masih luar biasa, semangatnya, cita-citanya harus benar-benar diperjuangkan. Betul. Supaya Anda meninggalkan legacy yang berguna seperti tadi juga Ya. apa yang telah dilakukan oleh Pak Aziz. Oke. Itu ikuti NN Talk setiap saat. Silakan subscribe di NN Talk di YouTube. Lalu juga kalau sudah nonton silakan Di like. like. Atau mau komen kalau ada misalnya yang Komen. pengen ditampilkan materinya apa gitu Prof Betul, ya. seperti itu, dan kemudian juga tolong share kepada yang lainnya yang membutuhkan ya. Karena Kami bermanfaat untuk juga orang lain. betul bermanfaat untuk orang lain, dan kami akan selalu menyajikan inspirasi yang berharga untuk teman-teman yang mau lulus kuliah, yang sedang mencari-cari karir yang baru atau yang sedang awal berkarir. Dan meniti karir. Betul. Oke, terima kasih Pak Aziz sekali lagi. Sehat-sehat Sama-sama. terus. Sukses Terima terus kasih. ya. Sukses Terima kasih terus. juga sudah reunian kita. Ini reunian apa namanya, santai-santai tapi Iya. sama-sama Tapi menginspirasi. bervalue. Iya, Betul. betul. Itu yang penting kan. Maju terus NN Talk. Amin. Terima Terima kasih, kasih. amin. Sampai jumpa ya.